Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan kita mumpung ini masih di hari kemerdekaan, mari kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian nanti akan disusul dengan Mars Perbendaharaan. Untuk itu, mari kita sama-sama duduk dengan tegap serta menghadap ke kamera.
Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mendengarkan lagu Mars Perbendaharaan yang mengilhami semangat pelayanan kami di KPPN. Semoga juga Bapak Ibu Satuan Kerja juga eh, para pengelola keuangan juga memiliki semangat-semangat perbendaharaan bersama dengan KPPN. Kita sejalan sehati bersama mitra kerja antara KPPN dengan Satuan Kerja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala KPPN Padang Sidempuan kepada Bapak Ieng. Kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran, yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat membuat komitmen, para bendahara, para pengelola keuangan, satker-satker, wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Tak intinya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat sehat dan kesempatan kepada kita sehingga kita diberi waktu untuk bertatap muka langsung melalui layar komputer atau melalui Zoom meeting dalam rangka penyampaian KPPN Padang Sidempuan Award semester 1 tahun 2023 yang dirangkai dengan press release APBN periode sampai dengan Juli 2023, evaluasi pelaksanaan anggaran, dan launching inovasi KPPN Padang Sidempuan. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi dan pendorong bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerjanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami KPPN Padang Sidempuan akan memberikan apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2023. Pemberian apresiasi ini kami bagi dalam 2 kategori, yaitu kategori sangat baik dan kategori berdasarkan Paguyudipa. Untuk kategori sangat baik, kami akan berikan piagam penghargaan kepada satker-satker yang memperoleh nilai IKPA atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan nilai 95 ke atas sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022. Ini sudah kami sampaikan melalui surat kami nomor S713 garing KPN 0205 garing 2023. Sedangkan untuk kategori Paguyudipa, kami bagi dalam 3 klaster, yaitu Paguyudipa di bawah 5 juta, Paguyudipa di atas 10 juta, dan Paguyudipa antara 5 juta sampai dengan 10 juta. Masing-masing klaster kami ambil 5 satker dengan nilai IKPA yang paling tinggi untuk diberikan piagam penghargaan. Samping itu, kami memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada 5 satker yang mendapatkan capaian IKPA dengan nilai sempurna atau 100. Kepada satker-satker ini kami juga memberikan apresiasi dengan layanan prioritas pengajuan SPM hingga pukul 17.00 setiap hari kerja sampai dengan bulan September 2023 sesuai surat kami
nomor S687 tanggal 1 Agustus 2023. Namun sebelumnya, sebagai bahan evaluasi, saya sampaikan capaian kinerja pelaksanaan anggaran Satker-Satker Wilayah Kerja KPPN Padang Sidempuan semester 1 tahun 2023. Pada kesempatan ini, kami hanya memberikan stressing khusus untuk 3 indikator IKPA, yaitu deviasi halaman 3 DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output sebagai evaluasi pada kesempatan ini. Yang pertama, indikator halaman 3 DIPA. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran indikator halaman 3 DIPA semester 1 Satker-Satker Wilayah Kerja KPPN Padang Sidempuan adalah sebesar 59,26 atau dengan nilai akhir 5,93 dari bobot 10. Angka yang jauh dari bobot 10 berakibat menggerus nilai capaian IKPA yang pada periode ini untuk Satker-Satker Wilayah Kerja KPPN Padang Sidempuan atau KPPN selaku Posabun sebesar 94,61. Berdasarkan data UMSPAN, dari 116 Satker-Satker Wilayah Pembayaran KPPN Padang Sidempuan, terdapat 25 Satker yang nilai deviasinya di bawah 7 dari bobot 10 untuk indikator deviasi halaman 3 DIPA. Sementara ada 33 Satker yang nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA-nya di atas 9. Ini menunjukkan bahwa 28,44% dari Satker-Satker Wilayah Kerja KPPN Padang Sidempuan sudah mampu untuk merencanakan pengeluaran 3 bulan ke depan dengan baik. Untuk itu, agar capaian kinerja pelaksanaan anggaran kita di triwulan 3 dapat optimal, dimohon perhatiannya Bapak Ibu semua, yaitu dengan memperhatikan kesesuaian dana yang akan ditarik atau diajukan SPN-nya dengan rencana penarikan yang sudah Bapak Ibu cantumkan atau rencanakan di halaman 3 DIPA. Yang kedua, indikator penyerapan anggaran. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran indikator penyerapan anggaran semester 1 Satker-Satker Wilayah Kerja KPPN Padang Sidempuan adalah sebesar 98,12 atau dengan nilai akhir 19,62 dari target 20. Tidak tercapainya bobot 20 ini dikarenakan dari target 45,78% untuk 4 jenis belanja, namun hanya tercapai 44,06%. Ini menunjukkan penyerapan anggaran kita masih kurang sekitar 1,72% atau sebesar 23,9 miliar. Untuk itu, mohon perhatian Bapak Ibu bahwa target kita untuk triwulan 3 belanja pegawai 75%, belanja barang 70%, belanja modal 70%, dan belanja sosial 75%. Dan pastikan penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun anggaran 2023. Yang ketiga, indikator capaian output. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran indikator capaian output semester 1 Satker-Satker Wilayah Kerja KPPN Padang Sidempuan atau KPPN Padang Sidempuan selaku Posabun adalah sebesar 98,33 atau nilai akhir 24,58 dari target bobot 25. Untuk triwulan 2 tahun 2023 masih terdapat 25 satker yang nilainya belum optimal. Namun demikian, kami KPPN Padang Sidempuan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kepada satker-satker yang sudah menunjukkan upaya yang luar biasa di dalam mencapai nilai indikator ini menjadi optimal. Semoga ke depan bisa kita tingkatkan lagi perhatian dan kerjasama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua satker karena telah 100% menyampaikan capaian output hingga batas waktu tanggal 7 Juli lalu dengan mekanisme yang baru dengan tepat waktu. Barangkali demikian sambutan saya yang dapat saya sampaikan. Mari kita jaga dan tingkatkan silaturahmi dan kerjasama kita
di dalam pengelolaan APBN yang lebih baik lagi. Akhir kata, merah putih berkibar di sepanjang jalan sebagai ungkapan kegembiraan di hari kemerdekaan. Terima kasih kami kepada Bapak Ibu atas semua capaian. Hari ini kami apresiasi dengan sebuah piagam penghargaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Bapak Kepala KPPN Padang Sidempuan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu launching inovasi KPPN Padang Sidempuan tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Widita Rizdiani. Kepada Ibu Widita, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Syahidan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Bu, dengar. Oke, baik. Ya, dengar. Yang terhormat para kuasa pengguna anggaran, Satker Mitra KPPN Padang Sidempuan atau yang mewakili para hadirin yang berbahagia yang hadir dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan tentunya ya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam acara penyampaian KPPN Padang Sidempuan Award semester 1 2023, press release APBN periode Juli 2023, evaluasi pelaksanaan anggaran periode Juli 2023, dan launching inovasi KPPN Padang Sidempuan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, inovasi tentu saja menjadi salah satu kunci dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan ya, dalam hal ini stakeholder ataupun para satuan kerja. Bersama dengan berbagai prestasi dan inovasi yang hingga kini masih eksis, akhirnya pada tahun 2019 mengantarkan KPPN Padang Sidempuan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Hal ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri untuk kami, KPPN Padang Sidempuan, sehingga berangkat dari hal tersebut, teman-teman di KPPN Padang Sidempuan lebih termotivasi untuk membuat inovasi-inovasi baru. Namun bukan sekedar menciptakan inovasi saja, yang lebih penting adalah tujuan dari inovasi tersebut harus benar-benar memberikan manfaat atau bisa dirasakan manfaatnya oleh pengguna inovasi tersebut, baik bagi KPPN dan juga bagi Satker. Misalnya inovasi tersebut, layanan itu dapat diberikan dengan melalui inovasi tersebut layanan dapat diberikan semakin cepat, semakin mudah, tepat, dan transparan. Nah, tentu saja semua untuk prestasi atau kinerja yang lebih baik lagi. Demi terciptanya tujuan itu, Bapak Ibu, izinkan kami memperkenalkan inovasi terbaru KPPN Padang Sidempuan yang tentunya diinisiasi oleh tim pengelola inovasi KPPN Padang Sidempuan yang kami beri nama Like 006. Nah, nanti apa saja yang bisa kita manfaatkan dari Like 006, bagaimana konsepnya, dan bagaimana inovasi ini dapat kita gunakan secara lebih rinci, nanti akan dijelaskan oleh Saudara Arif Maulana. Arif Maulana, beliau adalah yang paling banyak berkontribusi ya terhadap pembuatan inovasi Like 006 tersebut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kami berharap dengan adanya inovasi Like 006 ini nanti kedepannya bisa memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang tentunya erat kaitannya dengan layanan KPPN Padang Sidempuan. Tentu saja Bapak Ibu masukan, ide, gagasan, saran yang membangun untuk menyempurnakan inovasi Like 006 kami sangat harapkan dari Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai Ketua Tim Pengelola Inovasi KPPN Padang Sidempuan. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Widita Rizdiani. Mari kita lihat
apa inovasi yang telah diciptakan dari KPN Padang Sidempuan untuk tahun 2023. Untuk itu kami persilakan kepada Mas Arif Maulana untuk menyajikan bagaimana inovasi yang disusun oleh KPN Padang Sidempuan untuk membantu Satker dalam mengakses layanan KPN Padang Sidempuan. Kepada Arif Maulana kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Syaida. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Yang KPPN Padang Sidempuan, Bapak Ibu Jabat Selempat KPPN Padang Sidempuan, Bapak Ibu KPA, Satker lingkup KPPN Padang Sidempuan, atau yang mewakili. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita ke gimana akses dari inovasi KPPN Padang Sidempuan ini. Yang pertama ingin saya sampaikan, inovasi ini berbentuk site, kami namakan Like 006 atau singkatan dari layanan informasi komunikasi layanan informasi dan komunikasi elektronik 006. Baik, ini mudah saja Bapak Ibu aksesnya, tinggal buka browsernya. Apa sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Ini tinggal buka browsernya, masukin bit.ly/like 0 semua ya, like 006. Langsung diarahkan ke site-nya. Nah, di sini ini merupakan tampilan halaman awal dari site-nya. Di sini ada untuk tombol pengaduan 006. Ketika diklik ini nanti langsung diarahkan ke nomor telepon untuk pengaduan KPPN. Terus di sini ada menu. Nah, di sini apa yang ada di website ini? Yang pertama ada kalkulator RPD. Bisa langsung di kalkulator RPD ini merupakan aplikasi yang bisa jadi referensi bagi satuan kerja dalam membuat atau memperhitungkan rencana penarikan dana. Setiap triwulannya akan diupdate. Ini kami update datanya, langsung bisa klik aja, kemudian nanti langsung dialihkan ke spreadsheet. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa menginput kode satkernya masing-masing. Contoh 527670, di sini langsung kelihatan RPD triwulan 3 minimal per jenis belanjanya. Nah, ini nanti untuk triwulan 4 juga bakal kami update datanya. Kemudian yang kedua itu ada, kembali dulu dari menu. Kedua ada monitoring RPD dan penyerapan anggaran, bisa langsung diklik. Ini aplikasi ini bisa digunakan oleh satuan kerja untuk melihat progres realisasi dan besaran deviasi dari, dan juga penyerapan anggaran, persentase penyerapan anggarannya selama triwulan 3. Di sini Bapak Ibu bisa langsung klik di sini, terus bisa input kode satker masing-masing. Ini berhubung data terakhir itu masih 4 Agustus karena mau saya lakukan update OMSPAN yang lagi maintenance, jadi kemungkinan besok insya Allah sudah bisa update data terbaru. Di sini contoh 57. Di sini ini data per 4 Agustus ya Bapak Ibu, ini deviasinya bisa dilihat langsung, nilai angka deviasinya per jenis belanja, angka penyerapannya juga bisa dilihat langsung. Nah, di sini harapannya ke depannya dengan adanya aplikasi monitoring ini Bapak Ibu sekalian bisa nilai halaman 3 DIPA-nya bisa tidak rendah lagi ya, bisa meningkatkan nilai halaman DIPA. Baik. Ya, terus ke menu yang terakhir, ini ada konfirmasi penerimaan negara. Ini merupakan inovasi baru juga dari
seksi bank KPPN Padang Sidempuan yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu dalam menyampaikan surat permohonan konfirmasi penerimaan negara dan juga ADK konfirmasi penerimaan negara juga. Nah, ini yang akan selanjutnya dijelaskan oleh petugasnya langsung dan serta pembuat inovasinya langsung dari KPPN Padang Sidempuan kepada Bang Agus, dipersilakan. Terima kasih Bang Arif. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Mohon izin menyampaikan sekilas terkait permohonan konfirmasi penerimaan negara yang merupakan bagian dari aplikasi website milik KPPN 006. Nah, ini baru awal, kemungkinan nanti ke depannya akan ada beberapa inovasi-inovasi lagi yang akan dibuat oleh Bang Arif dan tim yang akan memudahkan pelayanan kami untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk dari seksi bank sendiri, kami baru mengajukan satu pelayanan, yaitu konfirmasi penerimaan negara yang fungsinya ini adalah untuk memastikan setiap pungutan negara yang disetorkan oleh bendahara pengeluaran apakah sudah benar terkait pencatatan NTPN NTB-nya, dan itu gunanya untuk memastikan bahwa penerimaan negara sudah diterima di kas negara. Untuk mempersingkat waktu, lanjut. Nah, ini adalah tampilan awal dari konfirmasi penerimaan negara. Dasar dari peraturannya itu per 5 PB tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan konfirmasi setoran penerimaan negara. Nah, Bapak Ibu juga bisa searching sendiri peraturannya, ini banyak di Google, itu sudah dalam bentuk PDF, dan semuanya termasuk lampirannya itu nanti sudah tersedia berdasarkan dari per 5 PB 2018 itu sendiri. Nah, sebelum mengajukan permohonan ini, Bapak Ibu agar menyiapkan syarat dan kelengkapan pengajuan. Yang pertama yaitu surat permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara, yang ini juga merupakan lampiran dari per 5 PB 2018. Yang selanjutnya yang harus disiapkan rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara, baik itu pajak ataupun PNBP. Nah, lampiran ini memang dia sudah ada formatnya sesuai per 5 PB 2018, tapi kami informasikan kepada Bapak Ibu semua, rekapitulasi ini dicetak menggunakan aplikasi Sakti, bukan dibuat sendiri secara manual. Nah, begitu juga untuk yang poin ketiga, ADK konfirmasi setoran penerimaan negara. Nah, ini juga didapat dari aplikasi Sakti. Mungkin Bapak Ibu selaku pejabat perbendaharaan sebagai bendahara pengeluaran sudah memahamin bagaimana cara untuk menarik data atau mengambil rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara ini dan juga ADK-nya. Namun apabila Bapak Ibu ada yang belum paham atau belum mengerti, bisa ditanyakan di sini. Mungkin nanti ada teman-teman dari bendahara yang sudah mengerti bisa sharing, buka aplikasi Saktinya. Nah, yang terakhir yaitu fotokopi BPN. Ini sebagai bukti yang sah, yang juga merupakan bagian lampiran dari surat permohonan konfirmasi. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu semua sudah menyiapkan syarat dan kelengkapannya, Bapak Ibu bisa langsung mengakses di kolom permohonan konfirmasi penerimaan negara. Nah, ini adalah bentuk Google Form biasa yang nanti fungsinya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengirimkan email ke KPPN Sidempuan, karena memang beberapa kali kami temukan ada case-case tertentu, misalkan ada Bapak Ibu sebenarnya yang sudah mengirimkan ke email KPPN yang @kemenkeu, nah itu biasanya masuk ke spam atau tidak terkirim, jadi sering terjadi miskomunikasi antara Satker dan KPPN. Nah, kalau misalkan sudah menggunakan Google Form ini, insya Allah ketika Bapak Ibu sudah submit dan sudah ada jawabannya dari Google Form ini, insya Allah nanti akan sudah masuk ke
KPPN Padang Sidempuan dan nanti akan ada menu monitoringnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melengkapi data-data yang diminta, wajib diisi semua, termasuk dengan nama petugas dan nomor WhatsApp. Ini fungsinya adalah sebagai konfirmasi kami dari pelaksana seksi bank apabila terdapat kekurangan berkas atau kesalahan berkas, kami bisa melakukan konfirmasi kepada bendahara pengeluaran. Nah, ini kita buat contoh untuk pengisian permohonan konfirmasi penerimaan negara. Jenis setoran bisa dipilih pajak atau PNBP. Bulan, misalkan berarti kita mau konfirmasi bulan Agustus, biasanya ini diajukan di awal September nanti. Tahun konfirmasi tahun 2023, nomor surat silakan Bapak Ibu isikan nomor surat yang telah ditandatangani oleh KPA masing-masing. Tanggal surat. Nah, ini terkait upload surat. Upload surat ini sudah kita kasih penjelasan. Upload surat permohonan itu beserta lampiran rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara yang telah ditandatangani dan bukti penerimaan negara hasil scan-scanannya. Nah, di sini bisa di-upload dengan batas maksimum 100 MB kalau nggak salah. Ya, dengan batas maksimum 100 MB. Tapi biasanya rata-rata sampai 5 MB sudah maksimum. Dari kok nggak bisa next aja. Nah, ini yang terakhir mengupload ADK yang diambil dari aplikasi Sakti. Biasanya filenya bentuk TXT. Bapak Ibu juga tidak perlu membuatnya secara manual karena pernah kami temuin ada Satker juga yang membuat ADK ini secara manual. Padahal sebenarnya sudah disediakan langsung dari aplikasi Sakti. Bapak Ibu tinggal download saja lalu upload di sini. Setelah semua data terisi secara lengkap dan benar, Bapak Ibu bisa melakukan submit. Nah, nanti setelah Bapak Ibu melakukan submit, kita kembali ke menu ke website Like 006. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari menu monitoring permohonan konfirmasi penerimaan negara. Nah, setiap nanti isian yang telah Bapak Ibu submit akan muncul di menu monitoring ini, termasuk dengan timestamp-nya, ada tanggal dan jam. Nah, apabila tidak muncul di sini, berarti kiriman Bapak Ibu belum masuk ke KPPN 006 agar Bapak Ibu juga bisa mengupload kembali. Jadi tidak ada lagi kesalahan informasi atau miskomunikasi antara KPPN dan Satker karena di sini juga sudah ada menu monitoring yang kita baik dari petugas seksi bank sendiri ataupun dari Bapak Ibu juga sudah bisa memonitoring terkait dengan uploadan data. Nah, di sini ketika kami sudah menerima informasi dari monitoring ini, kami bisa mengupdate-nya nanti apabila konfirmasinya itu apakah ada memerlukan perbaikan atau sedang dalam proses, nanti kami akan melakukan update di sini. Bapak Ibu tidak perlu bertanya sampai di mana prosesnya lagi kepada staf seksi bank karena biasanya di awal-awal bulan itu lumayan banyak ya maksudnya permohonan dari Satker. Bapak Ibu cukup memantau yang ada di menu monitoring ini. Nah, apabila nanti hasil nota konfirmasinya itu statusnya sudah selesai, kami akan melakukan upload di Google Drive kami, lalu kami akan memberikan linknya di posisi kolom keterangan ini. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan klik, langsung muncul PDF terkait nota konfirmasi penerimaan atas nama Satker Bapak Ibu. Mungkin demikian sekilas terkait aplikasi konfirmasi penerimaan negara. Tentunya aplikasi ini juga masih hal yang baru kami buat dan banyak kekurangan. Karena kami juga menyediakan berdasarkan kebutuhan dari Satker. Tentunya kami juga berharap masukan dari Bapak Ibu selaku pengguna apabila ada menu-menu lain yang perlu ditambahkan
untuk meningkatkan pelayanan kami dengan senang hati untuk menerima masukan dari Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya kembalikan kepada Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Agus, penyampaiannya yang cukup jelas. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung terkait dengan inovasi ini atau aplikasi konfirmasi penerimaan negara ini, bisa menghubungi saya ataupun Bang Agus juga sebagai petugas. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari tim inovasi. Kami kembalikan kepada MC Bang Syaidan. Terima kasih dari tim inovasi Kabupaten Padang Sidempuan. Untuk inovasi ini, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Jangan-jangan tadi kan hanya disebutkan bendahara pengeluaran. Apakah bendahara penerimaan tidak boleh mengupload kan kira-kira gitu? Sebenarnya bisa untuk seluruh bendahara pengeluarannya. Untuk pertanyaan saya ini, Bang Agus, biar saya mewakili Satker saja. Apakah bukti Siap, Bang. NPPN, bukti penerimaan tersebut, misalkan tadi SBP-nya seluruhnya wajib disampaikan. Kalau misalkan yang penerimaannya sampai dengan 200 kan, apakah perlu di-upload yang poin 4 tadi yang di slide 006. Poin 4 itu fotokopi SSBP atau bukti penerimaan yang lain yang dipersamakan. Apakah bisa mewakili dari nota konfirmasi yang ada di saksi juga dan gitu kira-kira? Siap, Bang Syaidan. Izin kalau misalkan kita mengacu kembali kepada peraturannya terkait konfirmasi penerimaan negara itu memang wajib untuk dilampirkan. Berapapun nota konfirmasinya wajib untuk dilampirkan. Jadi yang wajib yang melakukan konfirmasi juga tidak hanya bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan juga melakukan konfirmasi penerimaan negara. Termasuk PNBP juga, Bang. Oke, berarti SSBP-nya semuanya di-upload ke dalam itu ya, ke dalam file ya. Iya, Bang. Oke. Terima kasih kalau begitu, Bang Agus. Baiklah Bapak dan Ibu, kalau masih ada pertanyaan silakan. Kita hitung 3, 2, 1. Oh, tidak ada pertanyaan. Terima kasih kami ucapkan atas atensi dari Bapak dan Ibu semua. Materi selanjutnya yaitu press release dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala KPN Padang Sidempuan. Kepada Bapak Ieng, kembali kami persilakan untuk. Baik, terima kasih Pak Syaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini saya juga akan menyampaikan press release kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Juli 2023 untuk Satker-Satker wilayah kerja Kabupaten Padang Sidempuan. Dalam rangka pelaksanaan APBN, Kabupaten Padang Sidempuan mempunyai dua peran sekaligus, yaitu KPPN selaku kuasa bun di daerah ini tercermin dari pelaksanaan belanja kementerian atau lembaga, kemudian satker-satker, kemudian KPPN sebagai penyalur TKD, ya, yang tercermin dalam penyaluran TKD yang akan saya sampaikan ini. Next. Nilai IKPA KPPN adalah nilai IKPA KPPN selaku kuasa bun, yaitu kinerja pelaksanaan anggaran belanja satker-satker di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kami KPPN Padang Sidempuan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja satker-satker di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Jika disandingkan kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Padang Sidempuan selaku kuasa bun 3 tahun terakhir berturut-turut, yaitu tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023,
nilai IKPA KPPN selaku kuasabun terus-menerus mengalami peningkatan atau kenaikan sejak triwulan 2 tahun 2021. Kemudian triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2022 sampai dengan triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2023 dengan nilai 94,85. Bahkan di tahun 2021 dengan 13 indikator, nilai IKPA KPPN selaku kuasabun pernah mencapai nilai 96,24 sejak tahun 2022 hingga saat ini. Kinerja pelaksanaan anggaran dinilai dari 8 indikator. Next. Dari slide ini dapat kita ketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran satker-satker wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan di tahun 2023 ini secara keseluruhan mengalami peningkatan di triwulan 1 maupun di triwulan 2 dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2022 yang lalu, baik jenis belanja pegawai, belanja barang maupun belanja sosial. Di triwulan 1 2022 rata-rata penyerapan 10,92%, sementara di triwulan 1 2023 rata-rata penyerapan 17,31%. Ada peningkatan sebesar 6,39%. Kemudian di triwulan 2 tahun 2022 kinerja penyerapan rata-rata 38,82%, sedangkan di triwulan 2 tahun 2023 sebesar 43,47%. Ada peningkatan sebesar 4,65%. Namun jika kita perhatikan per jenis belanja, terlihat untuk belanja modal mengalami perlambatan. Di triwulan 1 maupun triwulan 2 tahun 2023 kita bandingkan dengan tahun 2022. Di triwulan 1 ada perlambatan sekitar 8,46% dan di triwulan 2 ada perlambatan sekitar 6,14%. Kami berharap di triwulan 3 ini realisasi belanja modal akan meningkat dan melanting melampaui realisasi di triwulan 3 tahun yang lalu. Next. Berdasarkan data Umsepan, KPPN Padang Sidempuan selaku kuasabun di daerah mencatat penyerapan anggaran sampai dengan Juli 2023 sebesar 728,81 miliar atau 52,72% dari total pagu sebesar 1,38 triliun yang terdiri dari belanja pegawai 58,88%, belanja barang sebesar 54,73%, belanja modal sebesar 42,01%, dan belanja sosial sebesar 41,37%. Nilai kinerja penyerapan anggaran KPPN Padang Sidempuan selaku kuasabun adalah 90,38 atau dalam kategori baik, atau dengan nilai akhir sebesar 18,08 dari bobot indikator penyerapan 20. Kami berharap dengan kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi dari seluruh satuan kerja wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan untuk meningkatkan kinerja penyerapannya di triwulan 3 ini dengan target serapan anggaran belanja pegawai 75%, belanja barang 70%, belanja modal 70%, dan belanja sosial 75% dapat tercapai dan terlampaui. Dan harapan penyerapan di tahun anggaran 2023 tidak menumpuk di akhir tahun. Next. Kemudian KPPN selaku KPA penyalur dana TKD atau transfer ke daerah telah menyalurkan dana TKD sebesar 2,23 triliun atau sebesar 41,43% dari total pagu sebesar 5,39 triliun
yang terdiri dari dak fisik terrealisasi sebesar 29,64%, dan non fisik sebesar 63,08%, DAU atau dana alokasi umum sebesar 56,71%, dan DID sebesar 50%. Perlu diingat, dana ini untuk DID hanya satu Pemda yang mendapatkan alokasi, yaitu pemerintah Kota Padang Sidempuan. Kemudian DBH atau dana bagi hasil sudah disalurkan sebesar 28%, dan dana desa sebesar 47,89%. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa penyaluran dan non fisik, DAU, DID, dan DBH disalurkan oleh KPPN berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DJPK. Sementara untuk penyaluran 3D berupa dak fisik dan dana desa disalurkan oleh KPPN berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah dan diverifikasi oleh KPPN. Next, di samping itu KPPN Padang Sidempuan mencatat penyaluran UMI atau ultramikro sepanjang sampai dengan bulan Juli 2023 telah disalurkan kepada 5.285 debitur dengan total penyaluran sebesar 25,52 miliar. Penyaluran UMI dilakukan oleh mitra penyalur seperti Koperasi Mitra Duafa, Pegadaian, dan PNM atau Permodalan Nasional Madani. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap silaturahmi dan kerjasama yang sudah terjalin selama ini dapat kita jaga bersama sehingga dapat berimbas kepada meningkatnya capaian kinerja di masing-masing satuan kerja yang tentunya akan berimbas kepada kinerja KPPN Padang Sidempuan selaku kuasa hukum. Demikian saya sampaikan press release kinerja pelaksanaan anggaran wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan sampai dengan Juli 2023. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan amanah sebagai pengelola keuangan yang handal. Saat ini kita gegap gempita Bapak Ibu untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Satu pantun buat Bapak Ibu sekalian. Seluruh pelosok negeri menyambut gembira, merayakan Hari Merdeka dengan gegap gempita. Mari isi kemerdekaan dengan semangat 45. Jadilah pengelolaan APBN yang handal dan terpercaya. Saya pikir cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Kepala KPPN Padang Sidempuan. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu KPPN Padang Sidempuan Award yang akan ditayangkan oleh tim KPPN Padang Sidempuan Award. Kami persilakan. Udah kelihatan? Kelihatan. KPPN Padang Sidempuan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah, KPPN Padang Sidempuan memberikan penghargaan kepada satuan kerja di 5 wilayah kerjanya, yaitu Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Pandeglang Natal, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dan terima kasih kepada 116 satuan kerja yang telah memberikan kinerja terbaiknya di semester 1 tahun 2023 dengan 4 kategori penghargaan. Kategori pertama, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran untuk satker dengan pagu di atas 10 miliar rupiah. Kategori kedua, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran untuk satker dengan pagu
5 sampai dengan 10 miliar rupiah. Kategori ketiga, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran untuk Satker dengan pagu sampai dengan 5 miliar rupiah. Kategori keempat, penghargaan nilai IKPA sempurna. Kami mempersembahkan KPPN Padang Sidempuan Award tahun 2023. 4, 3, 2, 1. Kategori penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran untuk Satker dengan pagu di atas 10 miliar rupiah. Peringkat ke-5 diraih oleh Satker Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Peringkat ke-4 diraih oleh Satker Polres Mandailing Natal. Peringkat ke-3 diraih oleh Satker Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Peringkat ke-2 diraih oleh Satker Pengadilan Agama Sibuhuan. Peringkat pertama diraih oleh Satker Polres Padang Sidempuan. Ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran untuk Satker dengan pagu DIPA 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. Peringkat ke-5 diraih oleh Satker Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara. Peringkat ke-4 diraih oleh Satker Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Peringkat ke-3 diraih oleh Satker Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Peringkat ke-2 diraih oleh Satker Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Peringkat pertama diraih oleh Satker KPP Pratama Padang Sidempuan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran untuk Satker dengan pagu DIPA di bawah 5 miliar rupiah. Peringkat ke-5 diraih oleh Satker Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Padang Lawas. Peringkat ke-4 diraih oleh Satker Madrasah Aliyah Negeri Tapanuli Selatan. Peringkat ke-3 diraih oleh Satker Lapas Kelas 3 Kota Nopan. Peringkat ke-2 diraih oleh Satker Madrasah Aliyah Negeri 2 Mandailing Natal. Peringkat pertama diraih oleh Satker Pengadilan Agama Sibuhuan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori penghargaan nilai IKPA sempurna diberikan kepada satuan kerja yang memperoleh nilai IKPA 100. Selamat kami ucapkan kepada Polres Tapanuli Selatan, Lapas Padang Sidempuan, BPS Kota Padang Sidempuan, KPPN Padang Sidempuan, dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Mandailing Natal. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Penghargaan ini diberikan dalam rangka mengapresiasi dan memotivasi serta memberikan semangat kepada satuan kerja agar terus melakukan upaya terbaiknya dalam pelaksanaan anggaran yang optimal. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada 116 satuan kerja yang sudah berhasil melewati semester 1 tahun anggaran 2023 dengan baik. Tetap semangat dan tingkatkan terus kinerja di periode berikutnya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Mengawal APBN Indonesia Maju, KPPN Padang Sidempuan. Ketabo, ketabo, ketabo. Terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pemenang dan
pemegang peringkat, sabuk peringkat sampai dengan saat ini. Di triwulan ini kebetulan para kejaksaan sedang dapat atensi dari Kejatinya sehingga lumayan rajin mengawasi IKPA-nya. Mudah-mudahan nanti di triwulan selanjutnya dari KL-KL lain juga semakin meningkatkan monitoring atas eh, pelaksanaan anggaran di satker masing-masing. Bapak dan Ibu, ada baiknya kita dengarkan satu atau dua orang yang memberikan testimoni terkait dengan bagaimana cara pencapaian IKPA selama triwulan 2 atau selama 2 triwulan kemarin. Kita tembak saja langsung, mumpung berhadir di sini ada sebentar. Oh, ada Pak Iqbal dari PA Simbuan, Pak KPA. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, Pak. Mohon izin Bapak bisa sharing-sharing Pak terkait pengelolaan IKPA di satuan kerjanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala KPPN, Bapak IN, KPPN Presiden Puan, kemudian rekan-rekan dari KPPN Presiden Puan, terima kasih atas atensinya, bantuannya selama ini. Juga saya banggakan tim saya mengelola keuangan di Pengarang Simbuan karena izin Bapak Ibu sekalian, pengelolaan anggaran itu tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, tapi itu tim yang bekerja, Pak. Jadi saya selaku kuasa pengguna anggaran itu hanya mengarahkan dan memberikan arahan, namun tim mereka lah yang berjuang untuk mencapai apa yang kami dapatkan saat ini. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terus, Pak Pak. Iqbal. Berarti nanti kayaknya operatornya makan-makan ini kalau begini. Sudah Siap, ada Pak. sudah ada kata-kata dari Pak Pak, KPA. tingkatkan. Kemudian mumpung di sini, oh ini ada yang rame-rame dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas, ada Pak Kasipitsus kalau nggak salah Pak Rahmat ya. Mohon izin Pak untuk bisa memberikan kata-kata. Ya, makasih kepada KPPN Padang Sidimpuan. Kami ucapkan terima kasih atas penghargaannya. Kalau yang saya hormati KPPN Padang Sidimpuan yang telah memberikan kita penghargaan. Ya, kalau ditanya kiat-kiatnya, kita juga bingung. Tapi setidaknya seperti kata PA Sidimpuan tadi, bahwa ya yang diperlukan adalah kerja tim, sama-sama bekerja dan bekerja sama. Ya, mudah-mudahan ya kami bisa mempertahankan peringkat ini kalau bisa ditingkatkan lagi. Dan juga saya sampaikan permohonan maaf dari Kajari nggak bisa hadir di sini karena banyak kegiatan di Medan, ada kegiatan. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada KPPN Padang Sidimpuan sudah memberikan penghargaan dan kepada para pihak yang sudah membantu kami, terutama tim. Beliau juga mengucapkan terima kasih. Semoga ini bisa dipertahankan. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat dari Kejari Panas. Kayaknya kalau dua masih kurang greget ya. Tadi dari Simbuan semua, yang dari ujung-ujung. Coba kita lihat yang dari Mandailing Natal. Mandailing Natal, adakah dari Polres Madinah, adakah kira-kira Pak Kasih? Kayaknya nggak ada. Kalau Polres Tapsel udah langganan kemarin, BPS Padang Sidimpuan juga sudah tidak perlu kita tanyakan lagi. Yang 100-100 ini nggak usah lagi kita tanya bagaimana chat-chatnya. Sudah hafal ini kayaknya luar dalam IPA ini. Kejari Madinah. Ada abang kita Bang Ali. Kira-kira adakah hadir Bang Ali? Wah, dari Madinah menghilang semua ini. Oke, dari Lapas. Lapas
Lapas. Mari kita lihat. Lapas Kota Nopan adakah? Tadi saya lihat ada kayaknya lagi di mobil tadi kalau nggak Ya salah. Bang, izin Bang. Siap, lagi di mobil. Udah baru sampai di lapangan. Lagi di lapangan Bang. Iya, oke Bang. Dilanjut saja Bang, nanti jatuh pula nanti. Oke, siap Bang. Dari siapa ya ini? Yang juara dari Madinah, mari kita lihat. Juara dari Madinah. Madrasah Aliyah Negeri 2, Mandeling Natal, 575769. Siapa yang hadir kira-kira ya? Kayaknya Pak. Wah, yang dari Pala semua yang hadir ini. Oh, tidak ada lagi yang dari Madinah. Izin Pak Kepala, kayaknya Madinah perlu pembinaan Pak, karena yang dari Madinah jarang yang juara ini kayaknya Pak. Yang juara pun biasanya Pengadilan Negeri juara. Tapi siap. Madinah kayaknya masih kurang tampil Pak. Perlu kita bina lagi Pak untuk ke arah Madinah. Karena kemarin kita memang fokusnya ke arah Padang Lawas Pak. Ya, Oke Pak, sambutan terakhir Pak dari Pak Kepala supaya sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Kami baik, minta terima juga. kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada 2 testimoni dari PA Sibuhan, Pak Iqbal, kemudian Pak Rahmat dari Kejari Palas, sudah menyampaikan testimoninya seperti apa. Yang pertama adalah kerja tim. Ya, untuk pencapaian nilai kinerja ini harus kerja tim memang. Ya, kerja tim, bagian keuangan, bendahara, PPK, dan KPA. Terutama PPK membagi waktunya, ya, seperti apa, membagi pencairannya, kapan akan ditarik dananya, kapan ditahan, ya, kemudian operator dalam merekam berapa yang akan ditarik setiap triwulan karena batasannya adalah 10 hari, ya, kemudian melakukan revisi setiap 3 bulan, ya, dikasih waktu 10 hari kerja kita untuk melakukan revisi setiap triwulan. Usahakan semua satker melakukan revisi. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, kita harus kerja tim. Satu. Nah, kemudian solusinya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian lupa atau kurang paham, maka konsultasilah sama KPPN. Harus seperti apa supaya kami bisa terus memonitor dan memaintain Bapak Ibu sekalian, ya. Biar kita sama-sama kerjasama. Memang harus kerjasama ini. Kerja tim, termasuk timnya itu KPPN Padang Sidempuan. Bapak Ibu sekalian jangan lupakan KPPN termasuk timnya di Bapak Ibu sekalian. Kita berharap Bapak Ibu terus konsultasi kepada kami. Bukan kami tidak berharap Bapak nggak konsultasi, tapi kami berharap Bapak Ibu konsultasi kepada kami jika ada menemui kendala. Bagaimana untuk capaian lebih bagus lagi. Itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian, ya. Terutama ini saya sampaikan tadi berulang tentang penyerapan. Target penyerapan usahakan capai, ya, karena bobotnya 20. Ya. Kemudian deviasi halaman 3 DIPA itu yang menggerus nilai kita. 2 indikator ini memang sangat berhubungan sekali, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon diperhatikan ke depan, kita kerjasama yang baik, mudah-mudahan di triwulan 3 kita bisa mencapai nilai 95 lah untuk KPPN selaku kuasa bun atau rata-rata satker-satker di wilayah Kabupaten Padang Sidempuan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak MC, Pak Saidan. Terima kasih Pak Kepala. Dengan berakhirnya penutup dari Bapak Kepala KPN tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, piagamnya bisa di-download di Bitly yang telah kami sampaikan di surat melalui grup Salap. Ada piagamnya, nanti silakan piagamnya secara elektronik. Untuk yang penghargaan tahunan akan kita adakan nanti di awal tahun depan sesuai dengan kategori-kategori yang dulu pernah kita adakan seperti KKP, IGP, dan bendahara teladan yang seperti yang pernah kita laksanakan. Menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, kenapa hanya penghargaannya IKPA saja, karena ini hanyalah penghargaan semesteran, sedangkan untuk seluruh penghargaan yang kemarin akan kita laksanakan di tahunan seperti di awal tahun ini yang kemarin telah kita laksanakan.
Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin Pagi. saya akan akhiri untuk seluruh Zoom meetingnya sehingga kita bisa kembali bekerja di kantor masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu.